pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Selain prestasi akademik yang membanggakan, yakni Unhas yang sukses menyabet gelar juara umum di PIMNAS. Rilis fantastis juga menanti para mahasiswa yang berprestasi. Unhas tak hanya memberikan apresiasi berupa pengakuan akademik, tetapi juga penghargaan dalam bentuk materi yang signifikan. Penasaran dengan apa saja reward yang mereka dapatkan? Simak liputan selengkapnya. Universitas Hasanuddin kembali menorehkan prestasi luar biasa di kancah akademik nasional. Pada ajang bergengsi Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS 2024, Unhas berhasil meraih predikat juara umum, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya. Keberhasilan ini semakin istimewa karena untuk pertama kalinya, Piala Adikarta Kertawidya, simbol supremasi juara PIMNAS, berhasil dibawa pulang keluar Pulau Jawa oleh kontingen Unhas. Kepala Subdirektorat Pengembangan Prestasi dan Talenta Mahasiswa Unhas, Dr. Suhasman Eshut MSI, dalam keterangannya menyampaikan keberhasilan Unhas di PIMNAS 2024 tidak terlepas dari strategi yang diterapkan sejak akhir 2023. Dalam keterangannya menyampaikan bahwa keberhasilan Unhas di PIMNAS 2024 tidak terlepas dari strategi yang diterapkan sejak akhir 2023. Berbagai tahapan pembimbingan dan pelatihan yang diberikan kepada tim PIMNAS untuk mempersiapkan diri mengikuti ajang bergengsi tersebut. Pengumuman tim yang lolos PIMNAS ke 37 itu keluar pada tanggal 30 Agustus tengah malam. Ya, jadi beberapa hari kemudian kita langsung melakukan kick off oleh Bapak WR1 waktu itu dan dihadiri juga oleh Bapak Rektor. Kemudian kita langsung menyampaikan ke seluruh tim agenda kita. Intinya agenda kita itu tidak ada tanggal merah. Jadi setiap Sabtu Minggu kita berkumpul mempersiapkan segala macam. Kita menyiapkan artikel ilmiah, menyiapkan poster, menyiapkan PowerPoint, melakukan pendalaman materi, pelatihan mental, teknik presentasi, dan tanya jawab. Kemudian juga membangun kebersamaan, membangun keunhasan, karena kita berangkat ke sana itu membawa panji-panji Unhas. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin, MKes PhD SPBM Konsultan, mengungkapkan sebagai wujud penghargaan dan motivasi yang diberikan kampus kepada mahasiswa atas kontribusi positifnya. Unhas memberikan sejumlah reward kepada mahasiswanya yang berprestasi. Kita sudah ada mekanisme pengakuan dari SKS, aktivitas mahasiswa, dan mereka bisa memilih untuk tugas akhir, tapi nggak boleh double. SKS dengan tugas akhir nggak boleh double. Ya, karena kalau yang ada pengakuan SKS-nya kan total kalau dapat medali 14 SKS, tapi kalau mereka tugas akhirnya dia mau gabung nggak boleh, salah satunya dia pilih. Jadi SKS mungkin 7, kemudian pengakuan SKS 7, kemudian tugas akhir mungkin misalnya 6. Universitas Hasanuddin juga memiliki kebijakan untuk merekognisi aktivitas mahasiswa di PIMNAS sebagai tugas akhir atau kelompok penguatan kompetensi yang dapat diakui 14 hingga 20 SKS sebagai bentuk motivasi bagi mahasiswa untuk berprestasi. 12,5 juta untuk peraih medali emas, bahkan jika masuk menjadi finalis mendapatkan 1 juta rupiah. Rahmatia Zahra Sabita Suceng, Unhas TV. Pemirsa, penggunaan susu botol pada anak yang berlebihan bisa berpotensi bahaya untuk kesehatan anak. Lalu apa saja dampaknya? Simak informasi selengkap berikut ini. Tak sedikit orang tua memilih botol susu sebagai alat bantu yang praktis untuk memberikan susu kepada anak. Selain itu juga merupakan solusi cepat untuk memberikan nutrisi kepada anak. Namun, menurut Prof. Harun, dokter spesialis gigi anak, penggunaan botol susu yang terlalu lama dapat menyebabkan masalah serius, seperti kerusakan gigi pada anak yang dikenal dengan nursing battle caries, di mana gula dari susu yang menempel di gigi bisa merusak gigi anak seiring waktu. Prof. Harun juga menyebutkan bahwa tidak hanya itu, anak yang terlalu lama menggunakan botol susu cenderung terlambat berpindah ke makanan padat. Hal ini menghambat transisi makan dan mengurangi asupan nutrisi yang seharusnya mereka dapatkan dari makanan sehari-hari.
Nah, ada lagi hal yang paling penting, yang paling menarik yang harus kita khawatirkan adalah kondisi tumbuh kembang anak itu sendiri terkait dengan kraniofasialnya atau otot orofasialnya yang ketika dia mengkonsumsi. Karena kan ketika dia mengkonsumsi susu botol itu tidak hanya terkait dengan nutrisi isi dari susu tersebut, tetapi juga nipple, dot yang dipakai itulah yang sangat berpengaruh pada kondisi kraniofasial, terutama di otot rongga mulutnya yang biasa kita kenal dengan maloklusi. Nah, maloklusi itu ada beberapa macam yang kemudian kita bisa lihat dampaknya pada anak-anak yang melakukan konsumsi susu botol. Misalnya maloklusi dengan open bite, gigitan terbuka, kemudian gigitan bersilang, cross bite anterior, gigitan bersilang, cross bite posterior, termasuk protrusif yang biasa kita kenal dengan gigi tongos pada anak. Ada hal lain yang juga perlu diwaspadai, yaitu risiko obesitas. Penggunaan botol susu tanpa kontrol dapat menyebabkan asupan kalori berlebihan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko obesitas pada anak. Tidak hanya itu, penggunaan botol susu juga bisa mengganggu pertumbuhan rahang dan gigi anak. Hal ini dapat menyebabkan gangguan seperti maloklusi, yang artinya gigi anak bisa tumbuh tidak rata. Menurut Prof. Harun, penggunaan botol susu sebaiknya dihentikan pada usia 18 bulan. Pada usia ini, anak sudah bisa diajari minum dari gelas, agar mereka terbiasa dengan pola makan yang lebih sehat. Untuk itu, Prof. Harun menyarankan agar para orang tua perlu memperhatikan batas waktu penggunaan susu botol, agar kesehatan anak tetap terjaga baik dari segi fisik maupun nutrisi. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, sebanyak 13 tim fakultas berpartisipasi dalam ajang Unhas Cup 2024 yang digelar unit kegiatan mahasiswa UKM Sepak Bola Universitas Hasanuddin Makassar. Total hadiah yang diperebutkan sebesar 10 juta rupiah. Unit kegiatan mahasiswa UKM Sepak Bola Universitas Hasanuddin Makassar kembali menggelar Unhas Cup 2024. Pertandingan sepak bola antar fakultas ini akan berlangsung hingga 8 November 2024 di lapangan sepak bola Unhas. Sebanyak 13 tim ikut serta memperebutkan total hadiah 10 juta rupiah. Partisipasi tim ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya diikuti 10 tim saja. Dikatakan Ketua Umum UKM Sepak Bola Unhas, Multazam Rial Saputra, sejak berdirinya UKM Sepak Bola sudah rutin menggelar laga antar fakultas, hanya saja namanya berbeda, yakni Liga Unhas. Bahkan pertandingan sepak bola antar universitas juga pernah digelar, namun redup saat pandemi melanda Indonesia. Diakui Multazam, kegiatan ini bertujuan untuk menunjukkan bakat dan memperkuat silaturahmi antar mahasiswa peminat sepak bola. Dan kegiatan Unhas Cup ini sudah sangat lama, sudah ada sejak tahun 90-an, sejak berdirinya UKM Bola. Dulunya itu namanya Liga Unhas, di mana kegiatannya itu bersistem kompetisi dan dirubah lagi dalam sistem Liga Unhas, dan ada juga sempat pertandingan antar universitas diadakan, tapi pas memasuki pandemi COVID, antar universitasnya ditiadakan dan sempat vakum untuk beberapa tahun karena COVID, dan setelah COVID baru dilanjut lagi dengan kegiatan Unhas Cup. UKM Bola sendiri juga bukan cuma mengadakan Unhas Cup, juga mengadakan Unhas Futsal League, di mana pertandingan tersebut diikuti oleh beberapa fakultas dan perlombanya adalah perlombaan futsal. Dan rencana kedepannya UKM Sepak Bola tahun kedepannya bisa mengadakan kembali pertandingan antar universitas. Ketua Panitia Unhas Cup 2024, Rangga Reksa, mengatakan dibutuhkan persiapan sekitar 2 bulan untuk menggelar kegiatan ini. Persiapan itu termasuk adalah anggaran yang mencapai 35 juta rupiah, diperoleh dari sponsor dan kegiatan lain panitia seperti penjualan baju. Kalau kami itu Kak, kalau dari panitia kami sudah siapkan untuk event ini selama 2 bulan. Dan yang kami siapkan itu Kak, dari mencari dana, dari untuk merayakan acara ini Kak. Untuk biaya yang digunakan untuk event ini Kak ada sebesar 35 juta Kak, dibutuhkan dana Kak. Ya. Kami dari panitia melakukan mencari sponsorship untuk event ini Kak, dan beberapa untuk mencari dana seperti jual baju dan lain-lain Kak. Untuk tahun ini Kak, alhamdulillah untuk fakultas bertambah lebih banyak Kak dari tahun sebelumnya.
Untuk tahun ini ada 13 fakultas Kak. Dulu 10 Kak, sekarang bertambah 3 fakultas. Rangga menambahkan, tim yang keluar sebagai juara pertama akan memperoleh uang tunai sebesar 4 juta rupiah, juara kedua sebesar 3 juta rupiah, dan juara ketiga sebesar 2 juta rupiah. Ada pula hadiah lainnya seperti best player, best keeper, pemain dengan gol terbanyak juga akan diberikan. Selain pertandingan sepak bola, UKM Sepak Bola Unhas juga rutin mengadakan pertandingan futsal antar fakultas. Zulkarnain, Unhas TV. Pernyataan Presiden baru RI Prabowo Subianto soal kebijakan luar negeri hingga pilihan Menteri Luar Negerinya mendapat beragam respons dari analisis di Amerika Serikat. Sebagian melihat akan ada reorientasi kebijakan untuk lebih bersikap global. Tapi bagaimana Indonesia di bawah Prabowo menghadapi rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok? Selengkapnya ikuti laporan tim VOA berikut ini. Dalam pidato setelah pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menekankan prinsip kebijakan luar negerinya tetap bebas aktif dan non-blok. We want to be the good neighbor. Kita ingin menganut filosofi kuno. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Namun di luar kontinuitas, banyak analis menilai akan ada perbedaan kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan baru. Pak Jokowi focus more on developments, infrastructure developments and economic developments. But Pak Prabowo is a defense and foreign policy minister. From my understanding, he will spearhead the foreign policy engagement. He speaks English, he's been educated abroad, he understands the West. He also, I think, wants to put Indonesia on the global stage in a way that the previous President Jokowi was more domestically focused. Untuk pelantikan Prabowo, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim delegasi dipimpin perutusan tetap Amerika untuk PBB, Thomas Greenfield. Selain mengirim utusan ke Indonesia, Presiden Biden juga mengucapkan selamat secara tertulis. Biden kembali menekankan kedekatan kedua negara sebagai sesama negara demokrasi dan tekad memperkuat kemitraan strategis komprehensif antara kedua negara di saat hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat sudah berjalan selama 75 tahun. Analis tak melihat banyak perbedaan dalam sikap Amerika Serikat terhadap Indonesia, siapapun yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Basically, the United States, although it talks the language of values, it really has actually a very strategic foreign policy. It's focused, at the moment in Asia, it's focused on rolling back China's influence. Right. So the US-China dynamic plays a key role in terms of how Indonesia views challenges and opportunities in its immediate region. And we've already seen some remarks from President Prabowo about how he views US-China tensions. And again, he goes back to this line of Indonesia will not choose a side. Untuk pengelolaan sehari-hari kebijakan luar negeri, Sugiono. Prabowo menunjuk orang dekatnya Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Sugiono yang mantan Sespri Prabowo ini pernah mengikuti pendidikan tinggi militer di Vermont. What's interesting here is the newly inaugurated foreign minister, as I understand it, does not have a background in the foreign ministry itself. And this will be the first time since I think the early 2000s that we have a foreign minister who hasn't spent time in the foreign ministry itself. The new foreign minister is a close partner of President Prabowo, and I expect we'll see here is a foreign minister who has sort of the trust and the backing of the president, which is the most important dynamic of all. Sebelum resmi dilantik, Prabowo telah berkunjung ke Tiongkok dan Rusia, namun belum ke Amerika. Usai dilantik, ia dijadwalkan menghadiri KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brazil. Dua-duanya pada November. Sementara lawatan perdana Menteri Luar Negeri Sugiono adalah mengikuti pertemuan BRICS Plus di Kazan, Rusia. Dari Washington DC, Yuni Salim, Virginia Gunawan, dan tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Indi Putri Najwa, mewakili seluruh yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.